Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Insya Allah kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Ayo, siapa yang sudah bosan di rumah? Tetap sabar ya. Mari kita berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Jadi kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, khusus pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang operasi-operasi pada fungsi. Kalian tentu ingat bahwa operasi aljabar itu ada 4, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana operasi aljabar ini diterapkan pada fungsi? Ya, penasaran kan? Ikuti baik-baik penjelasan Ibu berikut. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran kita masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk IPK, yaitu menentukan hasil operasi antara dua buah fungsi. Ya. Nah, operasi fungsi ya, diketahui F dan G adalah dua buah fungsi. Sebuah fungsi baru H dapat didefinisikan dengan melakukan salah satu dari 4 operasi dasar. Seperti penjelasan saya di awal tadi, ada 4 operasi dasar pada aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan F dan G, atau mengurangkan F dan G, atau mengalikan F dan G, atau melakukan pembagian pada F dan G. Nah, kalian bisa memperhatikan tabel di bawah ini ya. Nah, untuk operasi penjumlahan, itu berarti kita tinggal menjumlahkan saja elemen-elemen pada fungsi F dan fungsi G. Maka tadinya, maka Hx bisa kita peroleh Fx tambah Gx, hasilnya adalah F ditambah G dalam variabel X. Nah, daerah asalnya itu merupakan irisan dari daerah asal fungsi F dan daerah asal fungsi G. Jadi, untuk menentukan daerah asal dari hasil penjumlahan atau Hx, itu dengan cara kita membuat irisan dari masing-masing daerah asal fungsi F dan fungsi G. Begitu juga untuk pengurangan, ya. Daerah asal dari df kurang G adalah irisan dari daerah asal F dan G. Berlaku juga untuk perkalian. Nah, untuk pembagian itu diperoleh dengan cara mencari irisan dari daerah asal fungsi F dengan fungsi G dikurangi himpunan X, di mana Gx sama dengan 0. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada aktivitas ya. Oke, misalkan ya, diberikan fungsi F dan G dengan Fx sama dengan 2x tambah 3 dan Gx sama dengan x kuadrat kurang 4. Tentukanlah A, Fx ditambah Gx, B, Fx dikurangi Gx. Nah, untuk Fx ditambah Gx. Nah, Fx tadi adalah 2x tambah 3, kemudian Gx-nya adalah x kuadrat kurang 4. Kalau kita mencari Fx tambah Gx, berarti tinggal kita jumlahkan saja atau operasikan saja variabel suku-suku yang memiliki variabel yang berpangkat sama ya. Jadi 2x tidak ada temannya di G ya. Pada fungsi F tidak ada teman dari 2x di G, maka kita akan tuliskan kembali. Dia akan jadi, kita urutkan dari yang pangkat tertinggi ya, x kuadrat ditambah 2x, kemudian ini konstantanya 3 kurang 4 dapat negatif 1. Maka inilah fungsi Fx ditambah Gx. Kemudian untuk Fx kurang Gx. Nah, kita tuliskan Fx-nya apa? 2x tambah 3, kemudian kurang x kuadrat kurang 4. Nah, pertama kita buka dulu tanda kurung ini ya. Kita buka dulu tanda kurung pada fungsi Gx. Nah, karena bentuk pengurangan, operasi pengurangan ini merupakan milik dari semua yang ada pada fungsi G. Jadi, kalau kita buka kurungnya, dia akan jadi 2x tambah 3 kurang x kuadrat tambah 4. Kenapa ini jadi 4? Karena x ketemu min 4, dia akan jadi min ketemu min 4, dia akan jadi positif 4. Nah, baru kita bisa lanjutkan dengan mengoperasikan suku-suku yang berpangkat sama. Nah, ini min x kuadrat, kita tuliskan kembali ya. Kemudian 2x, kemudian 3 tambah 4, konstantanya dapat 7. Maka inilah fungsi fx dikurangi gx. Mudah ya?
Oke, contoh yang kedua. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dan gx sama dengan 7x. Tentukanlah A, f(x) dikali gx dan domainnya. Ingat, domain adalah daerah asal. Kemudian bagian B, f(x) bagi gx dan domainnya. Bagian A. Domain dari f dan g adalah semua bilangan real. Ya, jelas ya. Semua bilangan real akan memenuhi f(x) sama dengan x pangkat 3. Begitu juga semua bilangan real akan memenuhi gx sama dengan 7x. Maka kita bisa menuliskan daerah asal atau domain f itu adalah himpunan x di mana x elemen real dan dg-nya atau domain g adalah himpunan x di mana x elemen real. Nah, untuk yang bagian A, perkalian fx dikali gx. Fx tadi x pangkat 3 dikali dengan 7x. Jadi x pangkat 3 dikali 7x dia akan dapat 7x pangkat 4. Ingat yang sudah kalian pelajari di pelajaran matematika minat kelas 10 ya. Jika ada bilangan pokok yang sama-sama x, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan kalau operasinya adalah operasi perkalian. Jadi ini x pangkat 3 dikali x pangkat 1, 3 tambah 1 dapat pangkat 4 ya. Jadi hasilnya 7x pangkat 4. Nah, domain dari fungsi fx dikali gx adalah irisan dari domain f dan domain g. Nah, karena domainnya sama, yaitu semua bilangan real, maka domain f dikali g juga adalah x di mana x elemen real. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Fx dibagi dengan gx. Nah, fx-nya adalah x pangkat 3. Gx-nya 7x. X pangkat 3 dibagi 7x, maka kita akan dapat, nah x pangkat 3 dibagi x, dia akan dapat x pangkat 2, kemudian 1/7 ya. Jadi 1/7 x pangkat 2. Nah, domainnya adalah irisan, ya. Irisan df dan dg, kemudian gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita harus menjadikan si gx tidak boleh sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan x di mana x elemen real, ingat ini adalah domain f, diiris dengan x di mana x elemen real, ini domain g, dan gx-nya tidak sama dengan 0. Ingat gx-nya adalah 7x, 7x tidak sama dengan 0. Nah, supaya 7x-nya tidak sama dengan 0, maka x-nya harus menjadi 0/7 atau x-nya akan jadi tidak sama dengan 0. 0 bagi 7 kan dia 0 ya. Nah, inilah domain dari f dibagi dengan g. Jadi semua elemen bilangan real ya, cara membacanya begini ya. Semua x elemen bilangan real dengan catatan x-nya tidak sama dengan 0. Ingat, bilangan real itu semua bilangan yang ada pada garis bilangan. Nah, tetapi kita punya syarat kedua, yaitu x-nya tidak sama dengan 0. Jadi saat x-nya 0, maka dia bukan termasuk daerah asal. Nomor 3, diberikan fx sama dengan akar 4 kurang x dan gx-nya adalah akar 3 tambah x. Tentukan fungsi f tambah g, f kurang g, f kali g, dan f bagi g. Tentukan pula domainnya. Nah, ini fungsi f dan fungsi g-nya adalah bentuk akar. Kita selesaikan satu persatu ya. Nah, ingat, selalu saya ingatkan kepada kalian, untuk fungsi di bawah tanda akar, dia harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga untuk fx ya, fx itu kan akar 4 kurang x. Yang di bawah tanda akar itu kan 4 kurang x. Maka syaratnya ini 4 kurang x harus lebih dari sama dengan 0. Maka nilai x-nya berapa? Oke, kita cari ya. Min x lebih dari sama dengan min 4. 4 artinya saya pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, supaya dapat x yang positif, jadi kita kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Maka x kurang dari sama dengan 4. Nah, konsekuensi kalau kita mengalihkan dengan negatif 1 pada pertidaksamaan, maka pertidaksamaannya harus dibalik. Ya, jadi x kurang dari sama dengan 4. Maka ini akan menjadi domain dari f ya. Domain dari f adalah x di mana x kurang dari sama dengan
4 untuk X elemen real ya. Jadi daerah asal untuk fungsi f(x) itu adalah semua bilangan real yang kurang dari sama dengan 4. Ya, kita cek ya. Kita cek satu persatu makna dari domain ini. Saat x-nya 4, ya, kalau ada tanda sama dengan berarti 4 masuk ya. Saatnya x-nya 4, berarti ini akan jadi akar 4 kurang 4. Akar 4 kurang 4 kan akar 0. Akar 0 itu masih bilangan real ya. Jadi dia punya penyelesaian. Saat x-nya 3, berarti 4 kurang 3 didapat 4 kurang 3 didapat berapa? 1 ya, jadi akar 1, 0. Saat x-nya 2, 4 kurang 2 dapat 2, akar 2 masuk ya. Saat x-nya 0, 4 kurang 0. Oke. Saat x-nya bilangan negatif, misalkan negatif 3, 4 kurang minus 3 dapat 7 ya, akar 7. Akar 7 itu masih masuk bilangan real ya. Oke, nah coba kita lihat bilangan-bilangan yang lebih dari 4. Misalkan ambil 5. Akar 4 kurang 5. 4 kurang 5 kan dapat negatif 1. Maka akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 dia tidak termasuk dalam bilangan real. Dia sudah masuk pada bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Ingat, akar negatif itu masuk imajiner. Dan ini harus kita hindari pada bentuk akar. Kita harus menghindari bentuk akar yang negatif. Oke, kita lanjut pada fungsi gx. Kita lakukan hal yang sama ya, seperti yang tadi. Syaratnya, yang ada di bawah tanda akar harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, 3 tambah x lebih dari sama dengan 0, maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Ini 3 kita pindah ke ruas kanan ya, dapat negatif 3. Maka domain dari G itu adalah X di mana X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, ini tidak akan saya jelaskan seperti tadi ya, sama saja ya hasilnya. Oke, nah kita diminta untuk menentukan fungsi F tambah G. F tambah G berarti kita jumlahkan Fx tambah Gx. Nah, kalau menjumlahkan bentuk akar seperti ini, karena akarnya bukan akar yang senama, maka tetap ditulis sebagai akar 4 kurang X tambah 3 akar 3 tambah X. Nah, domainnya irisan dari domain F dan domain G. Nah, ini domain dari F. Ini domain dari G. Maka irisannya adalah, ya, dia ketemu ya. X, di mana X lebih dari sama dengan minus 3, kurang dari sama dengan 4. Nah, inilah domain dari penjumlahan F ditambah G. Oke. Saya lanjut. Bagaimana dengan operasi pengurangannya? Ya, hampir sama dengan operasi penjumlahan. Untuk operasi pengurangan, kalau akarnya tidak senama, maka tetap ditulis sebagai bentuk aslinya ya. Jadi akar 4 kurang X kurang akar 3 tambah X. Nah, domainnya akan sama dengan yang tadi. Lanjut, bagian ketiga, perkalian F dikali Gx. Nah, perkalian akar dengan akar itu bisa kita tuliskan dalam satu akar ya, satu akar yang besar. Jadi kita kalikan 4 kurang X dikali 3 tambah X. 4 kali 3 dapat 12, 4 kali X 4X, min X kali 3 min 3X, min X kali X dapat min X pangkat 2. Kita jumlahkan suku sejenis, dapat 12, tambah 4X kurang 3X dapat X, kurang X pangkat 2. Nah, domain fungsi F kali Gx adalah irisan dari domain F dan domain G. Sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, seperti yang pada tabel di awal tadi ya. Nah, sekarang kita lihat pada pembagian. Ini agak beda sedikit ya. Nah, operasi pembagian ini tetap ditulis akar 4 kurang X per akar 3 tambah X bisa kita satukan di bawah tanda akar yang besar ya. Jadi akar 4 kurang X dibagi 3 tambah X. Nah, domainnya ada syarat tambahan, yaitu selain irisan kita harus menghindari Gx tidak sama dengan 0. Nah, yang jadi Gx ini kan ini ya. Oke, tadi irisannya sudah kita dapatkan. Ini ya, kita sudah dapat irisannya. Sekarang kita jadikan
GX-nya tidak sama dengan 0. Nah, GX tidak sama dengan 0 berarti yang ada di bawah tanda akar harus tidak sama dengan 0. Jadi, 3 tambah X tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan negatif 3. Ya, kita lihat domain dari F dibagi G. Tadi yang kita peroleh adalah irisan, kemudian X tidak sama dengan negatif 3. Tadi negatif 3 itu merupakan batasan pada irisan ya. Nah, saat dia di sini, ada tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, ternyata kita harus menghilangkan yang sama dengan. Jadi kita domainnya akan berubah menjadi X, di mana X lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 4 untuk X elemen real. Jadi tanda sama dengan di sini akan kita hilangkan karena dia tidak akan berlaku ya. Tidak berlaku karena di sini dipertegas di sini X tidak sama dengan negatif 3. Oke. Kita lanjut. Daerah hasil fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 untuk daerah asal x, di mana x lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 6. X elemen real adalah, untuk x sama dengan 2, kita ganti x-nya dengan 2 ya, berarti y sama dengan 2 pangkat 2 kurang 1, 4 kurang 1, dapat 3. Untuk X sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 pangkat 2 kurang 1. Dapat 36 kurang 1, dapat 35. Jadi, daerah hasil dari Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 1 untuk daerah asal X, di mana X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 6, untuk X elemen real adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 35, Y elemen real. Ya, jadi tadi kita hanya mensubstitusi batas-batas pada daerah asal. Nah, batasnya ini kan 2, batas bawahnya 2 ya, batas atasnya adalah 6. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu sudah sediakan latihan untuk kalian belajar secara mandiri di rumah. Ibu kasih petunjuk sedikit ya, untuk menyelesaikan soal nomor 1. Satu bagian A, ini sudah seperti contoh ya, contoh pada aktivitas tadi yang bentuk akar. Tadi kan ada yang Ibu jelaskan bentuk akar. Ingat syarat domainnya yang ada di bawah tanda akar harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Itu dulu yang kita cari. Kemudian yang bagian B ini mudah sekali ya. Nah, kemudian nomor 2, daerah asal dari fungsi ini. Nah, ingat kalau dia berbentuk fungsi rasional, maka penyebutnya tidak boleh memperoleh nilai 0. Nah, kita hindari itu. Oke, jadi ada syarat batasnya ya. Kemudian daerah hasil fungsi. Nah, untuk mencari daerah hasil fungsi, kita substitusi batas-batas pada daerah asal. Seperti contoh pada aktivitas nomor 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga video ini bisa membantu kalian belajar secara mandiri di rumah. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian langsung di kolom komentar atau bisa juga melalui diskusi pada chat grup WA kelas masing-masing. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.